Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh jemaat GMI, Jemaat Immanuel Jakarta. Selamat ulang tahun yang ke-52. 52 tahun bukan waktu yang singkat, bukan? Perjalanan yang berliku-liku selama 52 tahun pasti mempunyai banyak cerita, kenangan, dan pengalaman untuk bisa disaksikan ke anak cucu kita. Tetapi hari ini ulang tahun ke-52 dirasakan sangat berbeda, bukan karena tahunnya yang ke-52, tetapi situasi yang kita hadapi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 banyak mengubahkan. Kita tidak bisa lagi leluasa dalam segala mengadakan penyelenggaraan acara ibadah rutin, acara khusus kebersamaan. Semuanya seakan-akan begitu membatasi, merenggut banyak hal baik yang sebelumnya kita nikmatin dengan leluasa. Tetapi apakah pandemi akan menghancurkan semuanya? Apakah pandemi akan membuat masa depan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai satu komunitas menjadi tidak punya kepastian? Kita akan belajar hari ini dari firman Tuhan yang saya ambil dari Nehemia. Apa artinya menjadi orang percaya yang tetap bisa berdiri tangguh menghadapi tantangan di dalam zaman bahkan seperti hari ini yang melanda seluruh dunia. Bersama dengan Tuhan, orang percaya bisa menjadi saksi yang tangguh. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa membuat kami lumpuh dan tidak berdaya. Karena segala perkara bisa kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau akan memampukan kami melewati saat-saat sulit sebagaimana kami bisa melewati saat-saat sulit di masa lalu. Tetapi kami menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa marifat daripada Roh Kudus, kami sungguh-sungguh kadang-kadang kehilangan akal, mati gaya, mati kutu menghadapi hari ini menuju hari depan. Oleh sebab itu berbicara ya Bapak, pada malam ini hamba-Mu ingin menyampaikan isi hati-Mu, berikanlah bantuan untuk menyampaikan dengan jelas, dengan tepat, dengan lancar, sehingga sabda firman-Mu berbicara pada banyak orang di siang ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, landasan firman Tuhan yang akan saya diambil dari kitab Nehemia. Satu kitab yang mencatat sejarah kehidupan bangsa Israel yang luar biasa. Karena mereka sudah melewati masa pembuangan, mereka sudah menjadi bangsa yang terporak-poranda, tercerai-berai dan seakan-akan tidak punya harapan untuk menjadi satu bangsa kembali. Tuhan membuktikan ternyata mereka bisa kembali ke tanah leluhur mereka, tanah perjanjian di Kanaan. Oke? Dan bukan cuma itu saja, mereka bisa membangun kembali bait Allah. Dan di dalam Nehemia kita melihat mereka bisa membangun kembali tembok Yerusalem, menjadi satu bangsa yang bersatu kembali, menjadi bangsa yang mempunyai identitas kembali. Dan kita tahu sejarah Israel sampai sekarang bisa ada karena pernah hancur, lebur, tercerai-berai tetapi disatukan kembali, dan itu terjadi berulang kali. Itu memberikan kepada kita hari ini sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, satu pembelajaran rohani yang serupa. Kita boleh menghadapi berbagai macam tekanan, ancaman oleh keadaan politik, sosial, ekonomi, bencana alam, musibah, pandemi seperti yang kita hadapin. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak berubah. Dari Nehemia kita akan belajar 3 pelajaran penting dari masa lalu. Apa yang kita bisa jadikan pegangan untuk menghadapi masa depan. Dan bagaimana kita menyikapinya di dalam hidup pada hari-hari ini sebelum menuju masa depan. Untuk itu saya cuplik dari Nehemia pasalnya yang ke-16, pasal yang ke-6 ayat ke-15 sampai dengan 16, begini bunyi firman Tuhan. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Apa yang kelihatannya tidak mungkin, sulit, mimpi di siang bolong menjadi kenyataan dan kesaksian yang tidak terbantahkan. Bahkan para musuh mereka pun sadar, kehilangan muka, bahwa pekerjaan ini dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Satu kesaksian yang indah luar biasa, bukan? Berapa banyak kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita, ketika menghadapi kesulitan kita melihatnya itu bukan sebagai musibah, tetapi sebagai kesempatan, tantangan yang mengandung peluang untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk mengalami kebesaran Tuhan, menyaksikan keajaiban Allah di dalam hidup kita, di tengah zaman kita, dan mewariskannya kepada anak cucu kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari untuk membuat kita di dalam menghadapi apapun yang sulit hari ini, kita belajar dari Nehemia untuk melihat catatan-catatan firman Tuhan ke belakang.
Apa yang saya pelajari daripada pembangunan tembok Yerusalem yang dilakukan di bawah pimpinan Nehemia merupakan satu pelajaran dari masa lalu untuk jadikan pegangan buat kita menghadapi hari ini adalah yaitu satu, Allah yang setia, Allah yang selalu sanggup, dan Allah yang selalu siap, sigap, siaga untuk membantu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hidup ini saya bilang tidak ada hidup yang selalu lancar dan mudah, ya. Kalau hidup terlalu lancar dan mudah kita harus bertanya, bisa-bisa kita salah jalan atau kita tidak berada di dalam satu alur yang benar karena terlalu lancar dan mudah. Tetapi kalau kita menghadapi kesulitan, ada satu hal yang kita nggak boleh lupa, belajar dari pengalaman masa lalu. Bagaimana menghadapi hari ini. Masa lalu tidak bisa kita rubah, baik ataupun buruk, tapi masa lalu mengandung banyak pelajaran yang berguna untuk hari ini. Paling tidak dari kitab Nehemia dengan segala catatan tentang jatuh bangunnya bangsa Israel sampai mereka harus dibuang 70 tahun, dicerai-beraikan di seluruh dunia yang menjajah pada waktu kerajaan Babel, kerajaan Media, kerajaan Parsia. Menjadi bangsa yang tidak punya identitas diri, yang tidak bisa memiliki kebebasan, keamanan. Tetapi mereka melihat Tuhan itu tetap setia meskipun mereka tidak setia. Dan ketika mereka mulai mempunyai kerinduan untuk berbalik kepada Tuhan, ternyata Tuhan sanggup dan siap membantu. Sehingga kita melihat dari waktu ke waktu bagaimana bangsa yang tercerai-berai itu bisa satu persatu dikumpulkan berbondong-bondong dalam 3 rombongan kembali. Dan sebetulnya yang tercatat sampai Nehemia 3 rombongan. Dalam sepanjang sejarah itu berkali-kali bangsa pilihan Allah yang tercerai-berai itu kembali ke tanah perjanjian, membangun identitas mereka sebagai satu bangsa yang hidup, bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi dan pelajaran bagi kita. Saudara, dalam hidup ini, kalau saudara menghadapi hal yang sulit, ingat menimba pelajaran dari masa lalu. Kalau Tuhan setia di masa lalu, Dia setia bagi kita di hari ini. Tuhan pernah menolong kita di masa lalu, Dia pun akan sanggup menolong kita di hari ini. Kalau Tuhan selalu siap membantu di masa lalu, hari ini pun, zaman ini, masa kini, Tuhan masih siap dan sigap untuk membantu. Sebab Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, Dia pasti datang membantu. Tidak pernah dikecewakan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi hal sulit dalam hidup, belajar datang kepada Tuhan dan menghitung berkat Tuhan. Saya memimpin beberapa kelompok 40 days of prayer di gereja yang sedang menjadi satu kegerakan dalam masa pandemi ini. Salah satu bagian akhir dari pelajaran itu ada yang namanya membuat jurnal mengucap syukur. Di situ saya mengajak teman-teman belajar daripada panduan jurnal itu untuk belajar menghitung, mencatat apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Apa yang Tuhan lakukan sehari-hari supaya orang percaya bukan cuma doa minta tolong, tapi mengucap syukur, berterima kasih, dan mengimani hari depan ketika menghadapi kesulitan hari ini dari pelajaran masa lalu, membawa ke masa depan pertolongan pengalaman Tuhan di masa lalu untuk bisa tiba terjadi di masa depan. Jangan membawa kesusahan masa lalu kepada hari ini dan membawa kesusahan hari ini kepada masa depan, tapi bawalah pengalaman iman di masa lalu kepada hari ini untuk menyongsong hari depan yang lebih baik dan penuh harapan. Nehemia mengajarkan kepada kita, bagi saya adalah satu pelajaran untuk kita menghadapi hari ini yang sulit, pelajaran dari masa lalu. Kita punya Allah yang selalu setia pada umat pilihannya dan pada semua orang yang percaya kepada Dia. Dia Allah yang selalu sanggup menolong, siap membantu kapanpun. Walaupun mustahil keadaannya bagi orang Israel yang tercerai-berai, terpisah-pisah. Puluhan kilometer nggak ada telepon waktu itu, nggak ada internet untuk bisa berkomunikasi. Bagaimana mereka bisa dikumpulkan dan berbondong-bondong kembali sebagai satu bangsa, sekumpulan orang. Itu karena Allah setia. Allah yang sanggup berkarya di masa lalu, tetap sanggup berkarya di masa ini. Saudara sekalian, apapun kesulitan kita, ingat satu hal, kita punya Tuhan yang setia, yang selalu sanggup, siap, sigap membantu kita. Amin. Sehingga menghadapi hari depan, ingat ke belakang. Kalau dulu begitu, sekarang sampai besok Tuhan kita nggak berubah. Nah yang kedua, kita mau belajar daripada Nehemia adalah pelajaran tentang bagaimana ketika Nehemia ada dalam satu situasi melihat bangsanya begitu dipermalukan, dinistakan karena mereka sudah kembali, ya. Mereka sudah bisa membangun bait Allah walaupun tertunda sekian puluh tahun. Tetapi tembok kota yang melambangkan satu dignity, ya, satu identitas, rasa aman, rasa bangga, satu bangsa. Itu mereka tidak memiliki. Temboknya porak-poranda. Mereka terancam sewaktu-waktu bisa diserang musuh, bisa dirampok, bisa dijarah.
Jadi mereka tidak aman. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat mengganggu kehidupan umat Allah. Tidak bisa jadi bangsa yang berjaya lagi karena tidak punya tembok kota. Dan di situ kita melihat kesulitan kemungkinan ke masa depan. Tetapi ketika Nehemia sampai dan melihat hal itu, mulai dari mendengar berita tentang tembok Yerusalem, ketika dia mulai membuat rencana dan lain sebagainya, kita melihat dari titik sulitnya Nehemia menuju masa depan, itu ternyata bisa jadi kejadian. Tembok itu selesai dalam 52 hari, bukan? Nah, hari ini kita melihat ke depan, rasanya nih pandemi gak tahu kapan berakhir. Gereja kita bagaimana, coba lihat dulu kalau gereja penuh senang, sekarang gereja jangan penuh-penuh. Kalau penuh-penuh pada orang pada gak mau datang, takut ya. Bahkan katanya tadi berguru, jangan datang, kalau datang bikin susah orang. Jadi yang mau datang serba salah ya. Yang gak mau datang pun juga serba salah, kok mau kebaktian gak bisa ya. Di gereja saya tuh bilang, aduh yang mestinya boleh ke gereja umur sekian sampai sekian tidak mau ke gereja, udah keenakan di rumah online. Orang tua yang rindu ibadah tidak bisa datang karena umur harus online, gak bisa onsite. Jadi terbalik, aduh ini bagaimana kehidupan gereja. Seakan ke masa depan pelayanan, kehidupan gereja, kehidupan keluarga, kehidupan pendidikan, kehidupan berdagang, rasanya semuanya harus mengalami perubahan total. Dan tidak tahu akan menjadi lebih baik atau tidak, banyak sekali tantangannya. Pelajaran dari kitab Nehemia bagi saya mengingatkan, tidak ada yang mustahil untuk melihat sesuatu yang baik terjadi, sesuatu yang indah, yang ideal bisa diwujudkan tetap walaupun sekarang kelihatannya mustahil, hancur luluh, berantakan, luluh lantak, tetapi bisa diselesaikan. Tembok itu selesai dalam 52 hari. Selalu ada solusi untuk setiap masalah selama orang percaya mau bangkit bagi Tuhan, mau bekerja bersama Allah. Dan satu kata yang saya belum masukkan di situ, mau berkolaborasi, bekerja sama, memberikan dirinya, melakukan bagiannya masing-masing. Maka tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk ditemukan solusinya dan tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dijadikan kenyataan. Apa kesulitan kita di masa depan? Itu diselesaikan hari ini. Dan Nehemia mengajarkan kepada kita kemungkinan yang mustahil jadi kenyataan. 52 hari tembok itu selesai, dicatat dalam sejarah, menjadi legasi, menjadi legenda, menjadi warisan sejarah yang menguatkan iman orang percaya di segala zaman, khususnya bangsa Israel. So bagaimana kita dalam hidup kita pun boleh mengalami sesuatu di mana belajar berharap kalau dulu Tuhan setia baik, maka di depan pun Tuhan akan bisa membantu kita. Lalu hari ini menuju hari depan bagaimana sampai ke sana? Nehemia memberikan pelajaran lain yang buat saya sangat berharga. 3 kebiasaan Nehemia yang membuat masa depan yang mustahil itu menjadi realita dan dicatat dalam sejarah. Pertama, Nehemia seorang yang memiliki kebiasaan yang semua orang bisa melakukannya, yaitu berdoa. Betul? Ada yang tidak bisa berdoa? Ya, tidak usah pakai suara, tidak usah harus sehat, tidak selalu harus ada di satu tempat, di satu waktu tertentu. Berdoa bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dalam keadaan apa saja. Kita sedang tertidur pun, dalam arti sakit gak bisa ngapa-ngapain pun masih bisa berdoa. Kecuali kalau koma, di dalam roh, kalau masih sadar rohnya masih bisa berdoa sih sebetulnya. Amin. Nehemia seorang yang berdoa, bukan cuma punya waktu berdoa, berdisiplin berdoa, meluangkan waktu sengaja berdoa, bukan. Dia berdoa setiap saat, punya satu konektivitas hubungan dengan Allah yang terjaga senantiasa, gak pernah putus. Kalau Bapak Ibu baca pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan menemukan bagian-bagian Nehemia berdoa, Bapak Ibu kasih warna di situ. Anda akan melihat uniknya kehidupan doa Nehemia. Ya, waktu bertugas tetap dia terhubung rohnya dengan Allah Tuhannya sehingga menghadapi sesuatu dia langsung berdoa, langsung bisa menjawab. Di dalam konteks dia sedang berkomunikasi, berinteraksi, berdialog dengan Tuhan Allahnya sehingga jawabannya itu tidak salah, tepat, tetapi juga lugas dan menjawab apa yang penting yang perlu disajikan pada saat situasi kritis di depan mata. Menghadapi musuh yang mengancam, yang menjebak, ya, yang mengintimidasi, yang mengecewakan. Ketika dia marah, ketika dia terpancing untuk bisa emosi, dia selalu ingat Tuhan dan minta tolong sama Tuhan. Sehingga dia bisa menghadapi segala situasi, baik yang bersifat ancaman, tekanan, tipuan, jebakan dengan baik.
Berdoa merupakan salah satu rahasia untuk setiap orang percaya zaman ini. Di musim pandemi harus ditingkat lipat gandakan. Saya kira pandemi tanda petik memaksa banyak orang yang harus banyak di rumah. Jangan habiskan waktu dengan banyak main game, nonton drakor ya. Apalah gitu yang iseng-iseng, sekarang udah pada berani pada keluar, keluyuran lagi. Pakai nggak masa pandemi untuk belajar berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan dalam hubungan yang lebih berkualitas. Ketergantungan, koneksi, interaksi, dialog dengan Allah yang hidup sehingga bisa tidak ada jedanya dengan Tuhan. Itu yang pertama, membuat Nehemia bisa menyelesaikan pekerjaan membangun tembok Yerusalem dalam 52 karena dia seorang yang berdoa mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang kedua, Nehemia bukan cuma seorang yang berdoa, dia seorang yang mau dan tahu melakukan perencanaan. Saudara, orang yang berdoa itu satu hal. Tapi melakukan perencanaan adalah hal yang tidak terpisahkan. Seorang yang sungguh-sungguh berdoa pasti membuat rencana. Orang yang berdoa tidak membuat rencana pasti ada yang salah. Orang yang berencana tidak berdoa berarti tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang berdoa plus berencana berarti dia mengandalkan Tuhan, mendengar suara Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, menanyakan kepada Tuhan apa dan bagaimana dia harus bertindak, dia harus hidup, dia harus menimbang, dia harus memutuskan. Dan di dalam perencanaan yang disertai dengan kehidupan berdoa akan lahir skema-skema, strategi-strategi brilian kreatif yang menjadi solusi yang lahir dari anak-anak Tuhan di sepanjang zaman. Kalau mau diceritakan kesaksian-kesaksian itu banyak sekali saudara sekalian. Saya di Amerika ketemu dengan pelayanan-pelayanan seperti misalnya yang ada boy-boynya itu, homeboy industri didirikan oleh Father Greg karena seorang yang begitu mengasihi Tuhan melihat orang banyak susah, anak-anak muda begitu hancur oleh narkoba, keluar masuk penjara, bagaimana ada solusi? Berdoa dia memberikan diri, dia dibikin rencana. Dan seperti Nehemia, berdoa, berencana dan bertindak, Father Greg melakukan semuanya dan lahirlah homeboy industri yang menjadi terobosan di LA yang mengubah orang-orang yang dikatakan gangster, ya, mafia, pengguna narkoba yang sudah hancur masa depannya itu seperti diubahkan di homeboy industri, tempat di mana mereka diajar mengenal Tuhan, membuat rencana kehidupan bersama Tuhan, memberi diri, dilatih, diperlengkapi menjadi manusia baru. Itu cuma satu dari begitu banyak cerita. Nehemia meneladankan kepada kita bagaimana dia bukan cuma orang yang berdoa, berencana, dia tahu bagaimana bertindak, menindaklanjuti rencananya. Saudara, tidak ada orang yang saya lihat sekomplit Nehemia, begitu utuh semuanya, ya. Kelihatan gitu loh, doanya, perencanaannya. Waktu ditanya sama raja, ketika dia melayani raja, Nehemia kenapa mukamu muram? Ancamannya kepala melayang. Dia langsung berdoa Tuhan kepada Allah yang Maha Tinggi, urapi. Bagaimana seseorang diperhadapkan dengan peluang yang pendek, kritis, mengandung bahaya sekaligus kesempatan, dia bisa memberikan rencana yang begitu jelas, ringkas, tepat, rinci, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, tetapi mencakup semuanya. Karena dia seorang yang berencana, dia seorang yang mendoakan sebelumnya, dan dia orang yang siap bergerak. Dia minta apa yang dibutuhkan sebagai seorang yang akan membangun tembok Yerusalem. Surat-surat yang dibutuhkan, perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan, pengawalan, sumber dana, barang-barang yang dibutuhkan. Dia bisa katakan semuanya. Dan raja yang melihat kejelasan, kesiapan, kesungguhan Nehemia, saya percaya Tuhan sudah menjawab doanya, menggerakkan di hati raja untuk mengabulkan permintaan Nehemia. Saudara, cutinya tuh gak lama-lama loh, bertahun-tahun loh. Mana ada pegawai cutinya bertahun-tahun. Saudara punya pegawai cuti lebih dari waktunya, saudara udah marah-marah. Ini raja yang nasibnya sangat tergantung, keamanannya sangat tergantung kepada juru minuman yang menguji makanan minuman dia sebelum disajikan kepada raja. Mau berlibur, lama lagi. Raja bisa memberikan izin. Dan di dalam masa jeda itu, Nehemia berkali-kali melakukan pembangunan tembok Yerusalem 52 hari selesai. Tetapi selain membangun tembok, Nehemia membangun moralitas bangsanya, etika bangsanya, cara hidup bangsanya sebagai umat Allah yang takut akan Tuhan, yang saling peduli, yang jangan saling memeras, yang saling menolong, saling membantu. Sehingga mereka menjadi bangsa yang memiliki rasa identitas diri dan iman, dignity, ya, sebagai satu bangsa. Bekerja sama dengan Esra di sisi rohani, mereka saling membantu membangun suatu kehidupan umat yang luar biasa. Lebih dari sekedar membangun tembok.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari Nehemia ini saya belajar sesuatu hal yang penting untuk menghadapi hari ini. Siapa saja di dalam kehidupan ini boleh menghadapi masalah yang sulit tentang hari depan yang tidak pasti. Tapi kalau kita mau belajar, bersandar kepada Tuhan, terbuka membuat rencana yang baru, dan memberikan diri, tidak ada yang mustahil. Ada satu lagu yang bagi saya, berkali-kali lagu ini sudah nyanyikan, saya tidak pernah bosan menyanyikannya. Karena ini adalah satu lagu kesaksian iman dari pengalaman banyak orang. Dan ini sekaligus juga menjadikan lagu kesaksian daripada pengalaman perjalanan saya dengan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan dengan suami saya, lalu sudah pensiun, kami pergi ke Amerika untuk mengambil studi lanjutan, untuk melakukan refreshing, tidak pakai gelar. Di sana kami mendengar kabar yang sangat menghancurkan hati, menantu kami meninggal ditabrak. Dan akibat meninggalnya menantu kami, putri saya menjadi seorang yang tidak lagi mau berdoa dan marah kepada Tuhan, tidak mau ke gereja. Malam begitu gelap. Bagaimana kita pulang ke Indonesia? Anak kami meninggalkan Tuhan. Pelayanan kami kena pandemi porak-poranda. Tapi lagu ini berkata, 不管天有多黑，星星还在那里闪亮，不管夜有多长，黎明早已在那头盼望，不管山有多高，星星的歌把它踏在脚下，不管路有多远，心中有爱仍然可以走到云端。Tidak peduli hidup ini berapa gelap, karena kesusahan dan bencana. Tahukah Tuhan selalu hadir seperti bintang yang bersinar terang di tengah malam. Berapa lama perjalanan ini, kesusahan ini akan berakhir. Saudara tahu fajar selalu merekah pada waktunya. Begitu juga pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Masalah yang bertumpuk, perjalanan hidup yang tidak pasti begitu panjang. Akankah kita bisa mengalahkannya dan melaluinya dengan sempurna dan sampai di ujung jalan? Selama kita menjaga iman dan kasih akan Tuhan dan sesama. Saudara, semuanya bisa dilewati karena Tuhan yang sama di masa lalu, sama untuk hari ini sampai ke hari depan. Bagian ref lagu ini indah sekali. 谁能跨过艰难，谁能飞越棘伤，谁能看见前面有梦可想，上帝的心看见希望，你的心也要有眼光。 Kalau kita merasa sudah menghadapi banyak kesulitan, banyak kesedihan, kadang-kadang kita gak berani lagi punya harapan untuk masa depan. Tahukah Tuhan masih melihat ada harapan? Kalau selama Tuhan melihat ada harapan, maukah kita beriman dengan mata iman melihat di depan masih ada yang lebih baik yang Tuhan bisa sediakan bagi kita? Ini pelajaran iman, menjadi orang percaya yang hidup tangguh di hari ini. Dan kita berjalan menuju hari depan menyaksikan Tuhan yang hidup. Pada waktu saya melihat putri kami begitu sedih dan menjadi seorang yang sinis kepada Tuhan. Saya sebagai ibu, saya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, serba salah. Gak bisa bilang membela Tuhan kepada seseorang yang sedang marah kepada Tuhan akan bikin dia makin marah meninggalkan Tuhan. Mau menolong salah, mau mendekati gak gampang. Itu saat yang paling susah bagi saya sebagai seorang ibu. Saya belajar hanya mencari kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau dia gak bisa didekati, gak bisa dipeluk, saya bawa dia kepada Tuhan. Meskipun dia jauh di mata, saya tidak pernah menjauhkan dia dari hati saya. Saya berkata, Tuhan, kalaupun dia jauh ke ujung bumi, dia pergi ke New Zealand, dia diving ke dalam lautan, saudara sekalian, dia pergi ke tempat yang jauh, ke Sri Lanka, kemana, ya, belajar apa saja. Saya bilang, kemanapun dia lari, Tuhan, Mazmur 139, tidak ada tempat di mana Engkau tidak ada. Aku bersyukur bisa mempercayakan dia kepada Tuhan. Dan Tuhan melalui cara-cara yang sangat unik, saudara sekalian, pada waktu itu memberikan tahu kepada saya masih ada harapan untuk putri kami. Saudara, ternyata Tuhan itu selalu setia, benar-benar baik. Paling tidak saya melihat dalam sisi perjalanan untuk putri saya,
ada sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Agustus yang lalu, setelah melewati tentunya satu jangka waktu, Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan kepada dia seorang suami pengganti, sama-sama arsitek, ya, sama-sama bisa mengerti dengan dia, dan Tuhan mengajarkan kepada dia bagaimana hidup sebagai suami istri yang jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Dulu dia mempunyai satu kehidupan dengan caranya sendiri, melewati hidup dengan suaminya. Ketika dia mulai belajar untuk bisa hidup bersama-sama mengatasi semua masa lalu yang pernah dilewati Irene dengan segala traumanya. Pada waktu itu dia dipisahkan dari suaminya. Aduh, dia marah sekali. Saat ini Tuhan memberikan pembaharuan baru. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Bagi keluarga yang ditinggalkan kehilangan putranya, yaitu menantu saya yang pertama, pasti tidak tergantikan. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan menggantikan lagi seorang anak, tapi pasti Tuhan punya cara. Saya terus berdoa, mereka pun diberikan kekuatan. Tapi bagi anak saya melihat Tuhan masih bisa kasih harapan. Dulu saya gak berani berharap lagi, saudara sekalian. Ada satu waktu saya gak berani berharap. Kalau dulu saya gak ngarepin anak saya nikah, anak perempuan ya, orang tua pengennya cepet nikah gitu kan, dia dapat yang baik atau biar bagaimana. Ya kan, udah nikah, kalau saya gak minta mantu buat anak saya, dia gak akan sedih kehilangan suami, gak akan meninggalkan Tuhan. Saya pikir begitu, saya udah gak berani minta lagi. Tapi Tuhan selalu mempunyai cara. Saya begitu terharu pada waktu pemberkatan nikah. Dia yang membuat liturgi pernikahannya. Dia yang memilih lagu pujian, ya. Dia yang menentukan ini dan itu, dan pada waktu dia berdoa, pada waktu dia mengucapkan janji nikah dengan cara dia sendiri dengan suaminya yang kedua. Saya melihat satu hal, Tuhan sedang bekerja memulihkan apa yang hilang. Belum sempurna, tetapi Tuhan terus bekerja. Apakah pengalaman hidup Anda di dalam hidup keluarga? Pandemi seringkali memporak-porandakan banyak hal, sisi hubungan, sisi ekonomi, sisi mungkin masa depan karier. Waduh, banyak yang porak-poranda. Percayalah, kalau kita mau mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Masa depan yang baik masih bisa tersedia. Amin. Seperti Nehemia tadi, saya mau berbagi cerita kepada Anda. Kadang-kadang dalam pelayanan, khususnya kesaksian pelayanan gereja hari ini, banyak yang merasa kesulitan. Kemarin saya mencuri dengar, ya tidak sengaja, kalau udah Zoom satu ruangan pasti kedengaran rapat di gereja lewat Zoom gitu kan. Suami saya diundang rapat, tetap membicarakan soal pelayanan diakonia dan ini dan itu. Saya nggak menguping terlalu banyak. Cuman terkesan bahwa pelayanan hari ini tuh gereja bergumul banyak dan mempertimbangkan banyak program bantuan karena ekonomi jemaat memang lagi seret, susah. Ya dulu aja ekonomi baik menolong banyak jemaat yang susah dan orang lain yang susah itu gak berhenti-berhentinya. Udah kadang-kadang kedodoran, apalagi sekarang musim pandemi. Dan gereja ditantang, orang-orang percaya ditantang, institusi-institusi di Indonesia yang mempunyai satu concern itu ditantang untuk peduli kepada masyarakat yang kena dampak pandemi 19, kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan. Mereka berbondong-bondong, bahu-membahu memberikan bantuan-bantuan sosial yang tidak berkesudahan. Dan di dalam proses itu saya ada berbagian sedikit dengan beberapa kelompok. Aduh, sampai kapan? Ini orang yang dimintain bantuan kasih sumbangan tuh udah jerit-jerit, sampai kapan? Karena terus keluar. Sampai kemudian Tuhan membuka satu peluang yang bagi saya tuh kadang-kadang mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil ketika Tuhan membuka jalan dan kita mau mendengar apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan membuka satu peluang pelayanan yang saya katakan bersifat bukan cuma menabur dan pergi seperti bagi sembako selesai nanti bagi lagi. Tetapi ini membangun satu titik kerjasama dengan pemerintahan daerah, dengan melalui camat, lurah gitu ya. Mungkin dengan masyarakat, dan di situ yang terlibat tuh gereja, kita berkolaborasi bersama-sama. Saya kagum bagaimana Tuhan menggerakkan gereja-gereja secara demikian. Dan kemudian kita membuat perjanjian yang bersifat jangka panjang. Kita menabur bantuan yang tidak bersifat sekali Pak kasih pergi, tetapi yang bersifat penyehatan lingkungan dan pemberdayaan warga yang berkepanjangan melalui water treatment. Ya, bikin perjanjian dan kemudian kita melihat kita sedang membangun membangun sinergi. Kalau Nehemia membangun tembok Yerusalem, saya melihat Tuhan izinkan satu pelayanan membangun sinergi dan memberikan legasi yang berkesinambungan. Karena ada kerjasama antara gereja Tuhan dengan pemerintah daerah dengan masyarakat. Bagaimana interaksi itu dipelihara setiap minggu. Waktu pandemi orang takut keluar.
Tapi kami dengan teman-teman dengan segala kegentaran memakai apa yang kami bisa, apa yang Tuhan kasih untuk menjaga diri, tetap melakukan apa yang kami bisa. Dan kami sekarang melihat satu kegerakan, satu kecamatan ke kecamatan. Karena titik ini bukan cuma masalah menyediakan kebutuhan air minum yang siap minum, yang bersih dan aman. Tetapi ada pemberdayaan warga, gerakan melakukan desinfektan bersama-sama yang bisa berkelanjutan, menyediakan bantuan-bantuan lain karena hal-hal kecil yang bisa dilakukan bersama dan tidak mengeluarkan dana baru tambahan. Itu ajaibnya. Saya pikir kok bisa ya, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil, saudara sekalian. Di dalam pandemi ini Tuhan mengajarkan kepada kami sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Apa yang direncanakan pulang dari Amerika, pelayanan-pelayanan yang bersifat konvensional, ya, mendirikan ini dan itu, semuanya buyar kena pandemi, nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan membuka yang baru. Ketika ini sedang bergulir dari satu tempat ke tempat yang lain, ada banyak muncul orang baru terlibat. Sesuatu yang indah lagi adalah bahwa saudara sekalian, dalam 3-4 minggu terakhir Tuhan bukakan satu koneksi dengan yang namanya Oikonomics PGI. We collaborate and we share. Jadi di sini kita belajar tentang bagaimana ada orang-orang yang mau peduli membangun yang saya sebutkan sebagai ekosistem sosial ekonomi berbasis kekuatan komunitas dengan memakai marketing digital. Jadi membangun seperti satu mall raksasa untuk seluruh Indonesia, mengajak gereja-gereja Tuhan, jemaatnya diberdayakan, dibangun untuk saling terkoneksi, terkolaborasi dan memberikan satu peluang bisa hidup semuanya. Waduh saudara, hari-hari ini kita sibuk ngurusin ngajarin bagaimana buka toko online, bikin foto yang baik, saling memperkenalkan siapa punya apa. Ini nanti ke depannya supply chain-nya rencananya bisa saling dikolaborasikan. Waduh, saya pikir nih kok ada orang berpikiran jenius begini ya. Tetapi lepas daripada ini bisa jadi kenyataan atau tidak, saya melihat di dalam masa yang sulit seperti ini, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil untuk kemuliaan namanya, kesejahteraan banyak orang dan kesaksian umatnya di bumi. Sebetulnya sekarang saya juga ada janji. Pada waktu rekaman ini dibuat, sekalian saya ke Jakarta. Teman-teman dari Oikonomics ini sudah menunggu saya juga di satu titik dekat sini untuk bertemu dan melakukan pembahasan beberapa hal. Saudara sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan apa yang baik, penting, berguna, bermanfaat dan memuliakan nama Tuhan di zaman sekarang sehingga membuat masa depan yang punya harapan bisa terjadi. GMI Jemaat Immanuel Jakarta sudah 52 tahun. Pandemi ini bukanlah sesuatu yang akan merontokkan, tapi bisa menjadi satu peluang yang memperbaharui semuanya. Adakah jemaat setempat, jemaat sekalian bersiaga untuk makin meningkatkan kehidupan doa, belajar membuat perencanaan yang lebih melibatkan Tuhan, dan siap rela memberikan diri untuk berbagian dalam apa yang Tuhan akan lakukan melalui jemaat saudara bagi keberkatan banyak orang, kebangunan gereja Tuhan, datangnya kerajaan Tuhan di bumi, jadinya kehendaknya di bumi seperti di surga. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-52. Kalau Nehemia menyelesaikan tembok Yerusalem dalam 52 tahun, apa yang Tuhan titipkan untuk diselesaikan setelah 52 tahun? Kiranya Tuhan berbicara dan menitipkan pesannya di dalam hati para hamba Tuhan, pemimpin dan jemaat GMI, Jemaat Immanuel Jakarta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang tidak pernah berubah, kuasa kebenaran janji firman-Mu yang bisa kami andalkan dari waktu ke waktu. Kalau Engkau sudah menyatakan dirimu setia, sanggup, siaga untuk menolong umat-Mu di masa lalu, maka bagi kami hari ini Engkau pun bisa melakukan hal yang sama. Kalau apa yang terlihat mustahil di hari depan, Tuhan Engkau membuktikan di dalam kisah Nehemia, itu bisa menjadi kenyataan. Selalu ada solusi untuk setiap masalah yang mustahil selama kami mau bersama dengan Tuhan, memberikan diri bagi Tuhan, menyerahkan apa yang Tuhan titipkan untuk boleh dikelola dan berkolaborasi dengan orang-orang yang sama-sama terbuka kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami bisa menjadi orang-orang percaya di zaman ini yang menyaksikan Tuhan hidup, Tuhan setia, Tuhan sanggup. Kami sendiri terbantu dan orang lain juga terberkati. Terima kasih Bapa di surga, materaikan firman-Mu di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan hari ini. Dan jadikanlah
firman-Mu, satu api yang mengobarkan kembali semangat mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.